Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Dalam kehidupan kadangkala manusia itu terburu untuk menilai sesuatu itu dalam bentuk materi, dalam bentuk keuntungan yang sifatnya terlihat secara sesaat. Tetapi orang bijaksana itu akan senantiasa melihat jangka panjang. Investasi jangka panjang salah satunya adalah investasi di dalam membangun jaringan sesama manusia dan menjalin persaudaraan ataupun networking. Maka di dalam falsafah Jawa pada hari ini akan membahas terkait tentang tuno satak badi sanak. Apa tuno satak badi sanak? Di dalam kata itu, tuno itu adalah rugi, kehilangan atau kekurangan. Sementara satak itu adalah dimaknai dalam bahasa Jawa itu 100. Ini di dalam bentuk simbol bahwa kerugian kecil 100 sen zaman dulu dianggap nilai yang sangat kecil. Kemudian badi itu adalah untung, memperoleh manfaat secara terlihat, memberi manfaat dan kebaikan. Sanak itu adalah dimaknai kerabat, saudara, ataupun orang yang memiliki hubungan ikatan batin yang kuat. Maka dalam ikatan sosial ini kuat kalau bahasa sanak. Sanak itu seperti saudara yang lebih tidak hanya sekedar mengenal tapi ikatannya sangat kuat. Maka makna tuno satak badi sanak ini dimaknai bahwa ungkapan falsafah ini mengandung bahwa kerugian materi yang kecil tidak menjadi soal. Kadangkala orang itu memburu keuntungan-keuntungan yang kecil sehingga harus menafikan hal-hal yang sifatnya jangka panjang. Sehingga apa? Justru malah ketika hubungan-hubungan sosial itu dikesampingkan hanya ketika memburu yang namanya keuntungan kecil. Maka prioritas di dalam falsafah Jawa ini bahwa badi tuno satak badi sanak itu dimensi bahwa seseorang itu harus melihat jangka panjang. Karena hidup itu perlu yang namanya sosial, perlu yang namanya persaudaraan, perlu yang namanya relasi, dan ini adalah perlindungan yang jangka panjang. Ini adalah aset jangka panjang. Maka ada beberapa ketika falsafah ini dikembangkan. Yang pertama adalah kerugian kecil bukanlah akhir dari segalanya jika digantikan dengan keuntungan batin dan hubungan sosial. Kemudian yang kedua, falsafah ini mempunyai pesan orang yang mengedepankan hati dan kasih sayang akan menang secara moral dan spiritual. Meskipun secara materi tampaknya rugi, tetapi sebenarnya dia mempunyai aset jangka panjang. Kemudian makna falsafah yang ketiga pesan adalah dalam konteks bisnis dan usaha ataupun perdagangan atau kehidupan sosial, kejujuran, kemurahan hati, sikap memaafkan adalah cara bagaimana membangun relasi. Sehingga apa? Relasi ini adalah investasi, human investasi manusia jangka panjang. Sehingga kadangkala mempunyai dampak dalam keberkahan. Kadangkala saya pilih
langganan yang itu karena dalam hal pelayanannya bagus, bahkan kadangkala tidak terlalu hitung-hitungan. Kadangkala walaupun ada tawaran yang lainnya karena sudah diikat sebagai badi sana, maka kadangkala memilih, dan ini adalah aset jangka panjang. Kemudian ada makna yang terdalam di dalam falsafah ini, mendidik manusia kita itu untuk tidak materialistis dan selalu melihat bahwa nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai relasi, networking, jaringan, kalau bahasanya adalah ukhuwah, itu lebih tinggi daripada keuntungan duniawi. Maka tuno sata badi sana, ini adalah suasana kelapangan hati dan batin yang tidak hanya terlihat secara kasat mata, tetapi ikatan inilah yang nanti akan memberi daya magnet. Rezeki seseorang itu akan lebih suka kepada orang yang memegang pada falsafah ini, karena merupakan aset dan investasi jangka panjang, yaitu butuh yang namanya kerendahan hati. Sikap-sikap ini adalah olah di dalam kerendahan hati, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, man tawaddu'a lillahi rafa'ahullah, barang siapa yang merendahkan hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Derajat ini bisa dimaknai orang itu menyenangi. Derajat ini dimaknai adalah nilai kepribadian diri kita di depan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadangkala ketika falsafah ini dipegang, orang itu rela dalam tanda kutip rugi karena menjaga hubungan, dalam arti rugi yang sifatnya sadak tadi, yang sifatnya materi, yang ya sadak sedikit itu, karena menjaga hubungan yang dikedepankan dan tidak memprioritaskan materialitis saja, tetapi adalah hubungan-hubungan yang diutamakan. Inilah yang akan diangkat derajat oleh Allah, karena dia mendahulukan nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai keikhlasan dan kerelaan. Sebagaimana di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah dikatakan Imam Abdullah rahimahullah ta'ala, wal mu'akhatu fillahi tazidul muhibbina qurban minallahi wa rizqan fid dunya wa nurun fil akhirah. Dikatakan bahwa dalam kitab Risalatul Mu'awwanah, persaudaraan karena Allah akan menambah kedekatan para pecinta kepada Allah, dan ketika ini dilakukan maka menambahkan rezeki dalam bentuk di dunia dan cahaya kelak di akhirat. Maka ketika falsafah terkait tentang tuno sata badi sana ini mempunyai pesan bahwa persahabatan, persaudaraan yang dijaga dengan mengorbankan sedikit kepentingan duniawi yang bersifat materialistis akan membuahkan berkah, baik berkah di dunia maupun di akhirat. Dan di dalam makna tuno sata badi sana, ini adalah merupakan sesuatu yang mungkin secara waktu di saat itu merasa rugi pada saat itu, tetapi waktu yang jangka panjang, tidak hanya pada saat itu tapi jangka berikutnya dengan kesabaran, maka keuntungan inilah yang mendapatkan persaudaraan, seiman, persaudaraan, relasi, persaudaraan, menjadi orang-orang yang suka berbagi, maka orang pun akan senang mendekat kepada kita, dan inilah yang disebut dengan badi sana. Badi sana inilah yang dimaknai relasi, networking. Maka inilah yang mempunyai makna bahwa mengutamakan hubungan kemanusiaan adalah
kebaikan. Rezeki bisa dicari, tetapi ikatan hati yang terhubung itu tidak mudah dibangun, kecuali dengan hal-hal yang melapangkan hati kita terhadap orang lain. Dan selaras juga dengan nilai-nilai ajaran Islam bahwa menjadi cermin akhlak para orang-orang sekitar kita. Dikatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan baik kepada kita. Maka falsafah Tuno Sadak Badi Sanak adalah mempunyai ikatan-ikatan yang kuat secara batin, sehingga lahir ini akan mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Assalamualaikum